Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di channel saya ini, channel yang membahas tentang hukum, ya, tentang masalah-masalah masyarakat yang ringan-ringan untuk pengetahuan kita bersama. Kali ini saya akan membahas atau menjawab satu pertanyaan mengenai barang yang digadaikan. Jadi pertanyaannya gini, BPKB mobil yang digadaikan, kemudian yang punya mobil ini meninggal dunia. Apakah mobil ini langsung ditarik oleh kantor gade atau kantor pemberi pembiayaan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menanggapinya. Jadi gade ini juga merupakan salah satu perjanjian, ya, perjanjian karena kita menyerahkan suatu barang dan kita ada biaya yang diberikan kepada kita tentunya sesuai dengan perjanjian yang nanti akan diangsur gitu. Nah, kemudian apakah ketika yang punya mobil atau yang punya barang yang digadaikan ini meninggal dunia kemudian ditarik? Sejauh yang saya tahu tentu tidak lah, ya, karena biasanya perjanjiannya itu berupa jatuh tempo. Jadi misalnya di pegadaian ini jatuh temponya tanggal 20 Januari. Nah, kemudian atau bulan apa gitu kan, sesuai dengan perjanjian pegadaian tersebut. Nah, itu baru nanti kemudian kalau sudah tidak sanggup untuk mengangsur, maka akan dilelang gitu. Itu seperti halnya di pegadaian emas kan juga seperti itu. Setelah jatuh tempo kemudian berapa bulan gitu dan tidak sanggup mengangsurnya, maka perjanjiannya akan dilelang. Nah, begitu juga saya kira untuk gade mobil juga seperti itu. Misalnya dalam beberapa bulan tidak sanggup mengangsurnya, maka akan dilelang. Tapi setahu saya tidak pernah ada perjanjian, ya, ketika yang punya mobil ini meninggal dunia kemudian otomatis tarik. Nah, ditarik tentu apabila si angsuran ini akan terus diangsur, maka akan terus berjalan. Jadi tidak jatuh tempo meskipun yang mengangsur ini bukan yang bersangkutan, karena yang bersangkutan tadi meninggal dunia. Nah, halnya juga seperti di gade emas kan juga seperti itu. Yang mengangsur tidak harus yang bersangkutan, asal terus diangsur maka tidak dilelang. Nah, nanti mungkin ketika pas nebus, nah karena mungkin harus ada yang ditandatangani, barang diambil, itu harus yang bersangkutan. Kemungkinan ini sih perjanjian seperti itu. Nah, nanti yang bertanya ini coba ditanyakan aja ke pegadaian. Yang pertama tadi kemungkinan besar tidak akan ditarik, tapi asal terus diangsur maka akan terus berjalan gitu, tidak jatuh tempo. Nah, ditanyakan apakah ketika jatuh tempo harus yang bersangkutan. Apabila yang harus bersangkutan sedangkan yang bersangkutan ini meninggal dunia, maka silakan, jadi ahli warisnya yang akan meneruskan itu. Nah, sekarang saya kira tindakannya adalah sebaiknya melapor ke pegadaian atau kantor gade yang tadi BPKB ini digadaikan, sampaikan laporkan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia, dan ahli waris ini aja mestinya menyanggupi akan meneruskan. Nanti perjanjiannya, transaksinya gimana, perjanjian akan dimulai baru ataupun hanya melimpahkan ke ahli waris. Iya, kira-kira seperti itu sih tanggapannya, jawabannya. Intinya sih asal diangsur terus gitu, maka tidak ditarik gitu kan mobilnya. Hanya ditanyakan ketika menebus mengambil barang, apakah harus ada tanda tangan ini
apakah boleh ahli warisnya yang bersangkutan, apakah bisa orang lain. Kalau memang tidak harus yang bersangkutan, berarti ini dilimpahkan dulu ke ahli warisnya gitu ya, kira-kira seperti itu jawabannya. Benar jawabannya, tanggapannya intinya kalau diangsur nggak akan ditarik, nanti tinggal ditanyakan kita kan mau menebus. Agak belibet ya jawabannya. Terima kasih, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi berikut dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.